Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online mengenai tema-tema manajemen skills. Kita semua di sini hadir melalui fasilitas website www.edubisnis.net, sebuah website yang menyediakan kursus manajemen dan bisnis secara online. Nah, kali ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat penting, yakni mengenai coaching and counseling untuk meningkatkan kinerja anak buah Anda. Kalau Anda sebagai seorang supervisor, sebagai seorang manager, atau sebagai seorang team leaders sudah punya anak buah, keterampilan coaching and counseling merupakan satu skills yang layak Anda miliki, yang layak Anda kuasai. Kenapa? Karena ada sebuah kredo yang mengatakan bahwa every managers atau every supervisor is HR managers. Jadi sebenarnya tugas pokok pengembangan kinerja karyawan atau anak buah atau tim itu sebenarnya yang paling langsung adalah Anda sebagai atasannya. Entah sebagai seorang supervisor, sebagai seorang team leaders, atau sebagai seorang managers. Sementara HR manager itu lebih banyak menyediakan training-training, ya, dan dia tidak juga berinteraksi tiap hari dengan anak buah Anda. Yang berinteraksi tiap hari, tiap menit, atau bahkan tiap jam dengan anak buah Anda itu ya Anda. Itulah kenapa kemudian tanggung jawab untuk mengembangkan kinerja dan kompetensi anak buah itu sebenarnya mungkin join responsibilities antara tim dari HRD manajemen dengan juga Anda sebagai seorang atasannya. Dan ini kunci, Mas, ya. Karena penelitian menunjukkan bahwa pengembangan orang itu jauh lebih efektif melalui learning by doing, langsung di lapangan, langsung dalam pekerjaan sehari-hari, bukan melalui training selama 2 hari atau 3 hari, ya. Jadi learning by doing. Itulah kenapa kemudian pemberdayaan anak buah Anda oleh Anda dalam sesi-sesi coaching yang konstruktif, yang produktif, itu menjadi kunci untuk pengembangan kinerja semua tim Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah berkali-kali mendengar bahwa people is everything. Ya, the most important asset adalah people. Ya. Jadi memang berbagai penelitian, studi menunjukkan bahwa human capital atau SDM atau people itu merupakan pilar dari sebuah kejayaan bisnis. Ya. Nah, pengembangan people itu menjadi kunci di sini, ya. Dan karena itu kemudian salah satu elemen kunci untuk mengembangkan kinerja anak buah Anda yang melalui sesi-sesi coaching ini. Itulah kenapa GE, ya, perusahaan General Electric, itu mewajibkan semua manajernya untuk melakukan coaching kepada karyawannya. 1 bulan, secara rutin, harus tiap bulan dilakukan coaching. Kalau mereka tidak pernah melakukan coaching secara rutin kepada anak buahnya, manajer ini tidak pernah bisa dipromosikan ke jabatannya lebih tinggi. Jadi salah satu syarat di GE untuk menjadi manajer yang lebih tinggi itu karirnya, itu Anda harus punya sesi coaching yang produktif dengan anak buah Anda. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai coaching and counseling skills secara komprehensif. Ya. Dalam slide di depan Anda ini ada agendanya, ya. Jadi kita akan bicara 4 tema, bagaimana menjadi seorang coach yang baik, ya. Karakteristiknya apa sih sebenarnya, tabiat-tabiatnya, perilaku apa yang harus Anda tampilkan ketika Anda mau menjadi seorang coach yang legendaris. Ya. Yang kedua, elemen-elemen dari sesi coaching yang baik. Setelah Anda punya karakteristiknya yang bagus, bagaimana menjalankan sesi coaching dengan efektif, dengan optimal. Apa saja elemen-elemen yang harus dikuasai, yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai bagaimana keterampilan komunikasi untuk melakukan coaching yang efektif. Karena at the end of the day, proses coaching itu sebenarnya komunikasi, Mas, ya. One on one dengan anak buah Anda, atau Anda dengan 2 atau 3 secara grup. Itu semua komunikasi basisnya. Maka komunikasi menjadi salah satu medium yang paling efektif untuk menyampaikan coaching. Ya, apalagi coaching one on one. Komunikasi verbal atau body language itu penting. Dan yang keempat, kita akan bicara bagaimana melakukan 5 langkah coaching untuk optimalisasi kinerja. Ya, 5 steps, 5 langkah kunci. Nah, mari kita mulai dari yang pertama ini, Mas, ya. Jadi di slide depan Anda ini kita menampilkan karakteristik coach yang baik. Ada 5 karakteristik. Yang pertama, positif, be supportive, be positif, be goal oriented, kemudian fokus, dan kemudian penuh perhatian atau care. Ya. Nah, mari coba kita bedah satu demi satu, ya. Dalam slide berikutnya ini memang salah satu karakteristik coach yang baik itu adalah punya mentalitas positif, Mas. Ya. Jadi tugas Anda bukan mencari kesalahan, tapi melakukan koreksi atau melakukan improvement, bahasa yang lebih pas, ya.
Jadi fungsi Anda adalah mengembangkan produktivitas karyawan dengan cara melakukan coaching yang mendorong kinerja unggul. Jadi fokusnya pada positif. Nah ini penting nih Mas, saya mau menyampaikan sebuah temuan yang terkini dalam dunia perilaku ya, disebut appreciative inquiry. Jadi pendekatan appreciative inquiry ini menemukan bukti bahwa kinerja tim Anda akan jauh lebih maju kalau Anda lebih banyak memberikan apresiasi, ya mendorong improvement, bukan mencari kesalahan. Yang lazim terjadi di banyak organisasi itu atasan mencari-cari kesalahan anak buah. Ya, kalau mentalitas mindset kita selalu negatif thinking, ya mungkin anak buah kita akan banyak kesalahannya ya, karena kita negatif mindset. Tapi pendekatan appreciative inquiry memaksa kita, mendorong kita untuk mencari apa yang sudah baik dari anak buah kita, dan itulah yang dikembangkan. Jadi kita fokusnya pada strength, bukan pada weaknesses. Itu pendekatan radikal ya. Selama ini kita fokus pada mencari kesalahan, mencari problem. Menurut pendekatan appreciative inquiry, kalau kita mau maju, kita lebih baik fokus pada apa yang sudah bagus, apa yang sudah baik, dan yang sudah baik itu kita kembangkan terus-menerus. Jadi improving, bukan mencari kesalahan. Ini juga sebuah temuan yang didasari oleh satu konsep yang namanya Pygmalion Effect. Ya, ini sebuah konsep yang menarik juga nih Mas, namanya Pygmalion Effect. Apa Pygmalion Effect ini? Pygmalion Effect ini sebuah konsep yang berangkat dari sebuah eksperimen nyata yang mengejutkan Mas. Jadi ternyata gini, dalam eksperimen itu terbukti bahwa prasangka atasan terhadap anak buah itu punya pengaruh nyata terhadap perilaku. Jadi kalau Anda sebagai seorang atasan, punya 5 anak buah, dan kemudian Anda selalu membayangkan di kepala Anda, mindset Anda bahwa 5 orang anak buah Anda itu hebat, 5 orang anak buah Anda itu kinerjanya cemerlang, ya dibayangkan dalam benak Anda selalu punya mentalitas positif terhadap 5 anak buah Anda. Itu pelan-pelan, in the long run, kinerja anak buah Anda itu akan mirip dengan apa yang Anda prasangkakan. Ya itu luar biasa, itu sudah terbukti Mas. Sebaliknya ada sebuah eksperimen di mana seorang supervisor diminta oleh penelitinya untuk melakukan memikirkan bahwa membangun prasangka negatif terhadap anak buahnya. Ya, jadi sama penelitinya, supervisor ini diminta bayangkan anak buah Anda ini kinerjanya berkele. Bayangkan kinerja anak buah Anda ini ngawur. Ya, bayangkan dalam mindset Anda, dalam pikiran Anda bahwa semua orang anak buah Anda itu negatif. Bahwa mereka kerjanya tidak optimal, males-malesan, tidak rajin, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian, ternyata memang kinerja anak buahnya itu menjadi mirip apa yang dia prasangkakan. Ya. Jadi itu namanya Pygmalion Effect. Apa yang Anda prasangkakan dalam kepala Anda, dalam benak Anda itu punya pengaruh nyata terhadap kinerja anak buah Anda. Itulah kenapa ketika Anda mau menjadi coach yang baik, Anda harus build positive mindset. Jadi Pygmalion, ya. Membangun prasangka yang positif terhadap kinerja anak buah Anda. Sama Mas, penelitian lain pernah melakukan juga pada sekelompok anak-anak SMA ya. Satu gurunya diminta untuk membangun prasangka positif bahwa murid-murid Anda itu cemerlang. Murid-murid Anda itu hebat. Ternyata emang in the long run kemudian murid-murid itu memiliki kinerja yang sesuai dengan apa yang diprasangkakan Mas. Ya, jadi penelitinya mengatakan ternyata emang prasangka kita itu somehow membuat perilaku kita nyata terhadap anak buah itu menjadi berbeda, menjadi lebih positif. Dan karena perilaku kita menjadi lebih positif, anak buah kita juga akhirnya mengikuti perilaku kita menjadi lebih positif. Ya. Jadi sekali lagi ketika Anda mau menjadi coach, bayangkan bahwa anak buah Anda itu sebenarnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang cetar membahana. Ya, kalau begitu nanti pelan-pelan kinerja anak buah Anda juga akan menjadi cetar membahana. Ya. Seperti Princess Sarani. Jadi itu Mas, yang pertama Mas, be positif. Ya, jangan be negatif. Fokus selalu kembangkan mentalitas positif dalam diri kita terhadap anak buah kita. Yang slide berikutnya Anda bisa melihat suportif. Ya, jadi tugas Anda sebagai coach adalah untuk membantu staf Anda mendapatkan apa yang mereka butuhkan guna menuntaskan pekerjaan dengan baik. Ya. Kebutuhan ini dapat mencakup kebutuhan fasilitas kerja, waktu Anda untuk berdiskusi, ataupun berupa instruksi kerja yang jelas. Ya, jadi Anda harus suportif juga Mas ya, memberikan dorongan moral, bukan hanya moral ya, motivasi. Tapi yang tidak kalah penting juga dukungan peralatan ya.
Misalnya anak buah Anda suruh mengerjakan tugas sampai berhari-hari, ya Anda sediakanlah itu misalnya snack gitu ya, atau jeruk gitu ya, jangan snack gorengan Mas, itu tidak sehat ya. Anda belilah jeruk gitu ya, atau minta ke perusahaan untuk menyediakan buah-buahan. Itu small things tapi does matter ya. Itu gestur yang kecil tapi membuat anak buah Anda semangat. Ya hanya jeruk, itu berapa sih harganya? Tapi itu memberikan, itu sudah riset juga Mas. Rekognisi seperti itu, rekognisi dalam bentuk menyediakan makanan kecil ketika meminta anak buah untuk kerja keras atau lembur, sekedar jeruk atau salak gitu ya, atau ubi rebus gitu ya. Itu membuat anak buah Anda itu menjadi lebih bersemangat ya. Atau dalam konteks yang lebih serius ya, mungkin Anda menyediakan laptop yang baru ya. Jangan suruh kerja lembur tapi laptopnya kelasnya kelas lama yang sering hang. Itu repot juga Mas ya. Atau bahkan yang lebih parah, Anda sudah ngasih kerja lembur, Anda tidak care sama sekali ya, membiarkan mereka bekerja. Itu kurang bagus. Ya, jadi somehow Anda beri surprise lah ya. Sesekali Anda belikan apalah snack gitu ya, makanan yang sehat ya, jangan yang tidak sehat. Itu namanya suportif Mas. Nah, yang berikutnya ini, karakteristik yang ketiga ini adalah Anda harus menjadi goal oriented ya. Di slide yang Anda lihat di depan Anda ini ya, sampaikan tugas-tugas Anda dengan sasaran jelas yang terukur. Komunikasikan tugas dan sasaran tersebut kepada setiap staf agar mereka tahu apa yang diharapkan darinya. Ya, jadi measurable goals Mas. Kita menyebutnya key performance indicators. Ya, SMART, specific, measurable, achievable, realistic ya, kemudian ada time bound ya. Jadi ketika Anda misalnya mau ngasih tugas, memberikan tugas untuk menyusun laporan presentasi ya, jelaskan kontennya itu seperti apa, kalau bisa ya outline-nya, kemudian tentukan waktunya seperti kapan ya, waktu selesainya. Atau misalnya Anda memberikan tugas kepada seorang staff rekrutmen, itu KPI-nya atau Key Performance Indicators-nya kan ada dua Mas. Yang pertama, merekrutnya tepat waktu ya, jangan terlalu lama, jangan lebih dari 45 hari kalau bisa. Kalau bisa di bawah 45 hari. Dan kemudian yang kedua, kualitasnya diukur dari skor kinerja kepuasan user. Jadi nanti usernya ditanya apakah mereka happy dengan orang yang direkrut baru itu. Ya. Kalau happy berarti kualitasnya oke. Jadi spesifik Mas, measurable. Jangan hanya mengatakan tolong kerjakan tugas ini dengan baik. Itu sumir Mas ya. Baik itu apa, kapan waktunya kita nggak tahu. Kalau kita mau ngasih instruksi lebih jelas seperti ini, tolong kerjakan presentasi atau laporan ini dengan outline seperti ini, contohnya seperti ini, ya. Dan saya berharap minggu depan tanggal 7 sudah harus selesai di meja saya. Jadi itu namanya tugas-tugas yang spesifik, yang konkret, yang terukur. Nah, yang berikutnya ini fokus ya. Jadi coach yang baik itu bersifat spesifik dan fokus ya. Fokus pada tindakan yang hendak diperbaiki kualitasnya, dan spesifik ketika merancang solusi untuk meningkatkan kinerja. Ya, jadi fokus Mas. Jadi misalnya Anda ingin memperbaiki kinerja anak buah Anda dalam hal bagaimana menyusun laporan. Ya fokuslah ke laporan itu, bagaimana teknik menyusun laporan yang baik. Ya bagaimana stylenya, bagaimana formatnya, ya bagaimana kedalaman laporannya. Itu spesifik. Kita tidak menyinggung masalah lain, masalah presentasi, atau misalnya masalah dia kerja sama tim, itu another story. Kita di sini hanya mau fokus memperbaiki kualitas Anda dalam menyusun laporan. Nah, menyusun laporan kan spesifik Mas. Ya, style menulisnya bagaimana, kontennya bagaimana, outline-nya bagaimana. Ya. Tentu Anda harus menguasai ilmu itu juga Mas ya, untuk menjadi seorang coach kadang-kadang Anda harus menguasai ilmunya juga ya. Jadi spesifik, kita memberikan advice-nya spesifik. Atau misalnya Anda mau memberikan coach atau advice di bidang communication skills. Ya kita fokus pada communication skills. Apa sih elemen-elemen komunikasi yang baik itu? Apa bedanya verbal language sama body language gitu ya. Kemudian bagaimana saran Anda untuk membuat anak buah Anda itu body language-nya menjadi lebih bagus. Body language Mas ya, bahasa tubuh yang bersemangat, jangan loyo gitu ya. Itu komunikasi. Jadi spesifik, tema baik tema ya, jangan terlalu general, jangan dicampur aduk. Kemudian yang terakhir adalah penuh perhatian Mas ya, care.
Coach yang baik memberikan perhatian, care, dan peduli terhadap anak buahnya ya, segenap tantangannya. Ia senantiasa melibatkan diri bersama-sama dengan staf untuk merumuskan tindakan pengembangan yang terbaik. Ya, jadi care, ya ini penting ini Mas ya. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang resign itu seringkali faktor atasannya Mas, bukan karena faktor gaji, bukan karena faktor yang lain, tapi karena dia tidak merasa tidak comfortable dengan atasannya. Ya, jadi bos yang buruk itu bisa membuat petaka, Mas. Sama lah, Anda dulu pernah jadi anak buah kan, Mas ya? Coba ingat, atasan Anda yang hebat itu seperti apa? Anda mungkin masih terngiang-ngiang. Atasan Anda yang buruk seperti apa? Ya. Jadi yang hebat itu bukan hanya dia baik hati, Mas ya, tapi dia juga menantang Anda, challenging gitu ya. Saya dulu pernah punya atasan, Mas ya. Ketika saya kerja di Indofood, saya dulu pernah kerja di Indofood. Atasan saya seorang perempuan yang cantik ya, namanya Ibu Heni ya. Dia seperti bintang film dari Hong Kong Mas ya, putih tinggi seperti pramugari, tapi dia agak galak Mas ya, galak orangnya, demanding ya. Tapi dia care sama saya ya, setiap kali saya menemui masalah dia datang ke ruang kerja saya, kemudian kita diskusi. Jadi dia care, dia demanding, dia galak, tapi dia tahu bahwa kalau saya menemui kesulitan dia datang ke ruangan saya, bahkan dia datang ke ruangan saya Mas ya. Jarang itu atasan mau datang ke ruang anak buahnya ya untuk ngobrol, untuk memberikan masukan-masukan ya. Jadi itu namanya care Mas. Nah, kita berharap Anda juga seperti itu, Anda care sama anak buah Anda. Ya, jangan pilih kasih. Ya tadi contohnya berikan jeruk kadang-kadang ya, berikan anggur gitu ya. Atau kapan-kapan makan durian gitu ya, kantornya bau semua durian Mas ya. Bisa geger itu kantor Anda. Jadi itu Mas ya, elemen yang terakhir penuh perhatian ya. Jadi sudah kita bicarakan mengenai karakteristik untuk menjadi seorang coach yang baik. Sekali lagi positif ya, positif mindset ya, big million effect, ingat ya, positif, be positif, prasangkanya harus positif, jangan negatif. Kemudian suportif ya, selalu suportif, selalu membela kepentingan anak buah Anda. Kemudian goal oriented ya, spesifik, measurable. Kemudian fokus, dan kemudian care, menunjukkan perhatian. Ya, sehingga anak buah Anda merasa diayomi. Ya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dalam video berikutnya.